Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kuliah kita kali ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita hari ini masuk ke materi pertemuan keempat, ya, pertemuan keempat, yaitu materi tentang akad pernikahan. Akad pernikahan. Pada minggu lalu saya hadir di kelas offline, itu merapel dua materi sekaligus. Pertama materi tentang pengertian, tujuan dan hukum pernikahan, dan yang kedua materi tentang rukun nikah. Dan hari ini kita masuk ke materi yang pertemuan keempat. Seperti di RPS, materi pertemuan keempat itu adalah materi tentang akad pernikahan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan absen. Silakan kalian isi. Nih, sudah muncul di chat, room chat Zoom meeting ya. Silakan diisi. Karena absensi akan ditutup bersamaan dengan selesainya kuliah. Jadi sekarang silakan kalian isi sambil jalan. Dan kalau ada kendala silakan dilaporkan. Misalnya enggak bisa, Pak, gimana Pak, enggak bisa. Nah, itu nanti. Dicoba dulu ya, saya jawab dulu. Dicoba dulu sampai nanti selesai kelas. Nah, selesai kelas langsung saya tutup. Jadi coba dulu semuanya satu-satu. Dicoba. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk ke materi modul saya. Saya sudah bagikannya di Google Classroom materi modul untuk hari ini. Silakan dibuka. Dan ini penjelasan saya pada materi ketiga pada pertemuan keempat, yaitu tentang akad pernikahan. Ada dua submateri yang akan kita pelajari. Yang pertama, menerangkan macam-macam sigot nikah. Macam-macam sigot nikah. Dan yang kedua adalah menjelaskan tentang apa itu? Perbedaan ulama mengenai sigot nikah. Abstrak dong sehari juga sejam juga. Apa itu? Suara siapa itu tadi itu? Tolong di mute dulu ya. Di mute, dimatikan suaranya, jangan sampai masuk kayak tadi ini. Di sembrono ini. Oke, silakan. Kita masuk ke pengertian ijab qabul dulu. Sigot adalah ijab dan qabul. Lalu apa pengertian ijab dan qabul itu? Kita lihat. Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami istri yang diucapkan oleh pihak perempuan. Artinya pihak perempuan ini siapa? Ya tentu saja wali nikah yang mewakili perempuan dalam urusan akad nikah. Jadi ya ucapan yang diucapkan dengan maksud untuk menunjukkan kemauan untuk membentuk rumah tangga antara suami dan istri itu diucapkan oleh pihak perempuan, disebut sebagai ijab. Dan sebaliknya, qabul adalah pernyataan yang diucapkan atau pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki dalam memilih calon suami
untuk menyatakan keridoan dan persetujuan. Jadi ketika diucapkan angkah tuka wazawat tuka itu diucapkan oleh wali itu ijab. Dan kemudian qabulnya adalah qabil tu nikah wa tazwijaha bil mahril madhkur halan. Itu diucapkan oleh calon suami disebut sebagai qabul. Jadi ijab dan qabul. Nah, berikutnya adalah macam-macam sigot nikah. Sigot nikah itu kita lihat di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 7 halaman 37 disebutkan wa kullun minal ijabi wal qabuli qad yakunu lafdan wa qad yakunu kitabatan au isyaratan. Ijab qabul itu kadangkala itu berbentuk ucapan atau lafaz dan kadangkala juga ijab qabul itu berbentuk kitabah atau tulisan au isyaratan atau bahasa isyarat. Jadi sewaktu-waktu atau mungkin yang lebih sering kita gunakan, kita lihat di masyarakat, lafaz akad nikah itu atau sigot akad nikah itu diucapkan atau berbentuk lafaz. Tapi ada juga di sisi yang lain, di waktu yang lain, di kesempatan yang lain, ijab qabul itu berbentuk tulisan atau berbentuk isyarat atau bahasa isyarat. Jadi itu ya macam-macam sigot. Ada yang berbentuk lafaz, ada pula yang berbentuk tulisan dan bahasa isyarat. Nah, itu macam-macamnya. Nah, dengan kata lain, kenapa kok ijab itu kadang berbentuk lafaz, kadang berbentuk tulisan, dan kadang berbentuk isyarat? Intinya adalah semua ucapan dalam ijab qabul itu harus mudah dipahami. Jadi lafaz meskipun sudah biasa kita dengarkan, tapi kalau ada satu dua orang yang tidak paham, dan mungkin dia berperan sebagai wali, atau mungkin berperan sebagai calon suami, atau mungkin berperan sebagai saksi, tapi tidak dipahami kata-katanya, maka tidak sah ucapan ijab qabulnya. Jadi kuncinya adalah ijab qabul itu harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam akad nikah. Harus dipahami. Kalau tidak paham, harus diulangi. Begitu. Dan tidak boleh ijab qabul itu baik diucapkan ataupun tulisan ataupun bahasa isyarat itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dipahami maksudnya. Jadi misalnya kalimatnya saya nikahkan sire. Nah, sire bahasa mana itu? Misalnya orang mana? Orang Banyuwangi, Osing. Anyer, Pak. Ya, sahabat, tenang dulu, saya menjelaskan. Misalnya sire itu kan tidak jelas. Kalau orang Banyuwangi, mereka bahasanya bahasa Osing itu tidak paham kata-kata sire. Tapi kalau orang Serang kan tahu. Serang, Anyer, Cilegon tahu, atau Tangerang bagian Balaraja ke utara itu tahu semua sire. Sire itu apa artinya? Tapi diucapkan oleh orang yang berperan sebagai saksi atau berperan sebagai wali ataupun calon suami yang tidak paham, maka tidak bisa meskipun itu lafaz. Atau mungkin misalnya dia pakai bahasa isyarat. Kalimatnya gini tidak jelas. Yang dia tahu begini-begini. Tidak jelas berarti tidak bisa dipahami. Jadi tidak boleh dilakukan. Harus jelas. Tidak boleh sama, tidak boleh tidak dipahami maksudnya. Harus jelas. Jadi seperti itu ya. Berikutnya adalah macam-macam sigot nikah. Sigot nikah itu ada 3. Wa alfadzul ijabi wal qabuli, adapun lafaz atau ucapan ijab qabul itu ada 3. Pertama, minha ma huwa muttafaqun ala inqaliz zawajibihi. Yang pertama. Yang kedua, wa minha ma huwa muttafaqun ala adamin iqadiz zawajibihi. Yang kedua. Dan yang ketiga, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Yang pertama, apa itu? Kita lihat. Yang pertama, wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqahau ala inqadiz zawajibiha. Yang pertama adalah lafaz yang ulama sepakat bahwa kalimat ini bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Ulama sepakat bisa jadi lafaz akad nikah. Apa itu? Fahiya lafdu angkahtu wa zawwajtu. Itu lafaz angkahtu atau saya nikahkan
dan zawwatu atau saya kawinkan. Itu lafaz. Ulama sepakat, bisa, boleh. Yang kedua, wa ammal alfadul lati ittafaqal fuqaha'u ala adami in iqaliz zawaj biha. Yang kedua adalah lafaz yang ulama sepakat kalimat ini tidak bisa menjadi lafaz dalam akad nikah. Apa itu? Fahiyal lati, yaitu kalimat yang la tadullu, yang tidak menunjukkan ala tamlikil aini fil hali, atas kepemilikan atas sesuatu fil hali, seketika itu juga. Jadi otomatis tidak mengandung sesuatu yang dimiliki saat itu juga. Dan juga tidak menunjukkan ala baqa'il milki muddatal hayati, adanya kekekalan hak milik selama hidup. Jadi tidak ada mengandung unsur memiliki selamanya dan seterusnya. Atau seketika. Saat itu juga. Seperti apa? Kalimat ibahah. Membolehkan. Wal i'arah atau kalimat i'arah, pinjam. Wal ijarah, kalimat sewa. Wal mut'ah, kalimat mut'ah, bersenang-senang atau menikmati. Wal wasiyah, dan wasiat. Warrahan, dan menggadaikan. Wal wadiah, dan menitip. Wanah, wuha, dan lain-lain. Jadi kalimat-kalimat seperti ini kalau diucapkan di akad nikah, ulama sepakat tidak sah. Dan yang ketiga adalah alfadul lati ikhtalafu fi inqadiz zawaj biha. Lafaz yang ulama berbeda pendapat mengenai sah tidaknya digunakan dalam lafaz akad nikah. Apa itu kalimatnya? Fahiya lafdul bai'i, yaitu lafaz jual beli. Walafdul hibati, dan lafaz hibah, hadiah, pemberian. Walafdus sadaqati, dan lafaz sedekah atau sedekah. Wala awil atiyah, atau lafaz atiyah, pemberian. Wanahwa, dan lain-lainnya, mimma, yang menunjukkan ya dulu, sesuatu yang menunjukkan ala tamlikil aini fil hal, atas memiliki sesuatu saat itu juga, wa baqa'il milki muddatal hayati, dan kekalnya hak milik sepanjang hidup. Jadi kalimatnya jual beli, bay'un, hibah, pemberian atau hadiah, hibah, sedekah, dan atiyah. Jadi ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bagaimana perinciannya kita lihat. Menurut Hanafiyah dan sebagian Malikiyah yang unggul mengatakan ya naqiduz zawaju biha. Lafaz tadi, lafaz bay'un, hibatun, sedekatun, atiyatun, itu bisa menjadi lafaz akad nikah, tapi bisyarti niyatin, dengan syarat ada niat. Niat apa? Niat kawin atau niat nikah. Au qarinatin, atau petunjuk atadullu, yang menunjukkan ala zawaji, atas terjadinya pernikahan. Apa koinahnya itu? Apa indikatornya itu? Kabayanil mahri, seperti menjelaskan mahar. Jadi di dalam akad nikah ada keterangan mahar sekian sekian sekian. Wa ihdarin nasi, dan menghadirkan orang-orang undangan, orang-orang yang diundang. Wa fahmis syuhudil maksuda, dan mengertinya para saksi akan maksud pernikahan. Jadi ada syarat, boleh bisa dijadikan lafaz akad nikah kata Malikiyah dan Hanafiyah, tapi dengan syarat ada niatnya menikah, atau ada indikasi bahwa di situ ada peristiwa perkawinan, misalnya seperti penjemputan mahar, atau orang-orang pada hadir sebagai undangan dan memahaminya para saksi akan maksud pernikahan. Gitu ya. Itu Hanafiyah dan Malikiyah. Tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kalimat jual beli atau kalimat bay'un, kalimat hibatun, kalimat sedekatun, atau kalimat atiyatun
itu semuanya tidak sah menjadi lafaz akad nikah. Sebab mereka berargumentasi bahwa nikah hanya boleh dengan lafaz yang tadi. Apa? Angkahtu dan zawwattu. Wala yanaqidu illa bilafdin nikahi awit tazwiji. Karena menurut Syafi'iyah dan Hanabila, nikah itu hanya boleh digunakan dengan kalimat, dengan lafaz akad nikahnya, angkahtu saya kawinkan, dan zawwattu saya nikah. Jadi itu ya pandangan ulama yang melihat bahwa ada perbedaan pandangan tentang boleh tidaknya menggunakan kalimat bay'un, kalimat hibatun, atiyatun, dan sodakatun menjadi lafaz akad nikah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa lafaz akad nikah itu ada 3. Pertama, lafaz yang disepakati bisa menjadi lafaz akad nikah, yaitu angkahtu dan zawwattu. Lalu yang kedua, ulama sepakat tidak sah menjadi lafaz akad nikah, yaitu misalnya lafaz apa tadi? Ijarah, ariyah, kemudian hibah, rahan, wasiyah, dan lain-lain. Sepakat tidak bisa. Dan yang ketiga adalah lafaz yang diselisihkan, diperselisihkan, diperdebatkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, itulah macam-macam lafaz dalam akad nikah. Sebelum saya teruskan, ada yang mau bertanya? Silakan. Jika mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi ini, sampai di sini tentang pengertian ijab qabul sampai macam-macam sigot ijab qabul. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, ya saya lanjutkan. Ada? Tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akan jelaskan mengenai tugas. Tugas kali ini adalah tugas yang berkenaan dengan mengerjakan atau menjawab 1 dari 3 pertanyaan. Kalau di tugas 1, tugas 2 kemarin, tugasnya kan individual. Betul ya? Nah, untuk kali ini tugasnya adalah kelompok. Tugasnya adalah tugas kelompok. Oke, saya akan tampilkan dulu apa namanya modulnya. Google Classroom saya akan tampilkan. Sebentar ya. Saya akan tampilkan Google Classroom. Nah, ini dia. Ini kelas HKIC. Itu materinya sudah ada ya, sudah di Google Classroom. Sekarang saya akan tampilkan tugasnya. Ini dia ya. Tugasnya ini. Ini akan saya tampilkan dan bisa dilihat di Google Classroom masing-masing. Saya akan tampilkan. Ini ya. Langsung saya tampilkan sekarang. Nah, sudah muncul ya. Sudah dilihat di Google Classroom. Sudah muncul. Nah, itu dia ya. Sekarang kita buka. Apa tugasnya? Nih. Tugasnya adalah, seperti saya sebutkan tadi, adalah menjawab satu dari 3 soal atau 3 pertanyaan. Apa itu? Jawablah 1 dari 3 pertanyaan berikut ini. Karena tadi saya sebutkan tugas ini adalah tugas kelompok, maka satu kelompok itu menjawab 1 soal. Soal nomor 1, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz akad nikah? Lafaz nikah dengan bahasa selain bahasa Arab. Misalnya pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Minang, bahasa Palembang, wong kita Galo gitu ya. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, Levant, bahasa Spain, bahasa Italia, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya menggunakan lafaz akad nikah dengan bahasa selain bahasa Arab?
Itu dikerjakan oleh kelompok 1. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya menggunakan lafaz nikah dengan fi'il maudhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Ini tugasnya dijawab oleh kelompok 2. Dan yang ketiga, bagaimana hukumnya akad nikah dengan tulisan dan bahasa isyarat. Ini dijawab oleh kelompok 3. Nah, saya sudah membagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1. Oke ya, saya tunjukkan. Nih, bentar ya. Kelompok 1 siapa saja? Ya, yang pertama Zikri Nugraha, Muhammad Al-Farizi, Amar Kurniawan, At-Taurik, Sawaludin, Nurhadin, Syehabuddin, Adib Zainul Millah, Akmal Khotibi, Iib Saiful Millah, dan yang terakhir Sania Zakiratul Aufar, ini yang cutting ini. Berikutnya kelompok 2, siapa dia? Nih, itu bagus Fitar, nih cutting nih. Hermalia Putri, Khairul Anwar, Putri Suci, Rizky Al-Khabar, Hanifia Wulan, Wardatul Jannah, Putri Danu, Yogi, Fajriansah, dan Asep Nur Fauzan. Itu kelompok 2. Kelompok 3, kita lihat, ini yang enggak banyak kan nih. Adenov Adelia, Irfan Alfi, Laila Dewi, Yafa Yurika, Muhammad Azqiyah, Putri Puna, Nisa Ataya, Istiana, Hafizi Arasoma, Ari Yustian, Fatur Rahmah, Anis Nurul, Fikri Manaf, Syifa Agustin, Dimas Anggi, dan Fakhri Fahrial. Ini cuttingnya ini. Jadi sudah saya bagi menjadi 3 kelompok. Dan silakan masing-masing kelompok mendiskusikan jawabannya bagaimana. Dan kemudian hasilnya silakan diketik di MS Word atau mungkin Word. Dan dengan menyebut semua anggota kelompoknya masing-masing. Perlu diingat ya, masing-masing kelompok punya hak untuk mengeluarkan anggotanya jika dia tidak aktif. Jadi ingat, ini harus ada aktivitas bersama, harus aktif bersama-sama. Jadi kalau ada 1, 2, 3, dan 4 orang lainnya misalnya tidak aktif, hanya orang tertentu saja, maka yang berhak hanya yang aktif saja dicantumkan. Dan ingat, saya hanya menilai mereka yang aktif dan itu dibuktikan dengan tercantumnya nama mereka di jawaban masing-masing kelompok. Ya, harus aktif dan harus terlibat dan harus dicantumkan. Buktinya dicantumkan di hasil diskusinya. Nah, kemudian bagaimana Pak cara untuk mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya di modul saya sudah ada tadi itu ya. Sudah ada tadi. Oke. Saya tunjukkan sekarang. Bentar. Ini ya tadi. Di modul saya ada. Ini ya. Ini ada nih. Nih. Di halaman berikutnya tadi. Ada ini. Ini nomor 1, kelompok 1 nih. Ada di bawahnya. Jawabannya tuh ada jawabannya tuh. Tapi bahasa Arab semua ini. Kemudian yang kedua ini kelompok 2. Jawabannya ada di kitab Al-Fiqhul Islam Wadilatu halaman 41 dan seterusnya, ada di sini juga. Kelompok 3 ini dia. Ada juga di jawabannya di sini. Semuanya lengkap. Dan tugas kalian adalah menerjemahkan. Ini artinya kelompoknya tugas kelompok menerjemahkan bersama-sama. Ya, Pak. Jadi mau tidak mau kalian harus belajar bersama-sama menerjemahkan. Jadi kalau ada yang tidak aktif ya otomatis jangan dicantumkan. Tapi kalau ada yang redo misalnya ya udah apa-apa lah masukkan ya terserah, itu urusan masing-masing kelompok, hak masing-masing kelompok. Nah, berikutnya kembali ke soal. Batas akhir pengumpulan tugas adalah hari Selasa tanggal 11 Oktober. Masih 2 minggu lagi ya. Sebab minggu depan tuh masih tugas 2. Tanggal 4 Oktober masih tugas 2. Jadi yang tugas ini, tugas 3, itu baru 2 minggu lagi. Jam 8.00 WIB. Jadi 8 pagi itu sudah batas akhir. Dan perhatikan batas akhir pengumpulannya.
Nah, itulah tugas yang harus kalian kerjakan sebagai tugas ketiga dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 yang sudah saya berikan sebagai tugas kelompok untuk kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, saya persilakan untuk bertanya terkait tugas. Ada yang belum jelas barangkali? Sudah, Pak. Jelas ya? Oke. Dan perlu diingat tugasnya ya di-upload masing-masing ya biar gampang. Misalnya kelompok 1 namanya siapa? Ya semuanya mengupload ke Google Classroom meskipun sama tapi tetap diupload. Gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Tapi ya misalnya enggak bisa upload, enggak sempat upload ya enggak apa-apa, tapi namanya tercantum. Itu aja. Ya terserah kalian. Jadi itu tugas untuk kali ini. Jika mungkin nanti ada hal-hal yang belum saya atur, akan diatur kemudian sebagai ketentuan tambahan. Baik, karena sudah tidak ada yang mau bertanya, untuk kali ini, kalau tadi di kelas HKID banyak yang bertanya itu. Tapi tidak tahu kelas HKIC mungkin karena udah capek barangkali, udah sore, keburu mau pulang, keburu mau istirahat, silakan, tidak apa-apa, sudah. Jadi pertanyaan sudah disimpan dah. Oke. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan mari kita akhiri kelas ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.